PDIP selalu menyerang kubu dari Pak Jokowi sampai sebut suara Pak Jokowi untuk menyumbang suara Pak Prabowo dan Gibran hanya 15%. Di sisi lain, kemarin Pak Hasto dipanggil KPK dan dikaitkan dengan kasus hilangnya korupsi Harun Masiku. Nah, ini apakah cuma gimmick atau benar-benar nanti Pak Hasto memberi keterangan atau terkait dengan kasus Harun Masiku? Mari simak videonya. Subianto ini adalah ningrat politik. Jangan ada kesan bahwa kemenangannya itu adalah hadiah dan bantuan yang berlebihan. Orang kaya dibantu apapun, merasa nggak dibantu, Pak. Oh gitu ya? Iya. Itu pola-pola orang kaya gitu, Bang? Ini ningrat politik. Kalaupun toh misalnya ada variabel Gibran karena Pak Jokowi, tapi ingat, kalau bukan dengan Prabowo, belum tentu juga ini barang mau, dan belum tentu juga barang ini bisa menang. Kalau memang Pak Jokowi bisa mengorkestrasi semua pertarungan politik, kenapa harus dengan Prabowo? Kenapa tidak dengan Anies? Kenapa tidak dengan Muhaimin? Kenapa harus Prabowo? Karena per hari itu Prabowo juga memiliki elektabilitas cukup signifikan. Itu artinya bukan modal kosong lah ya. Bukan modal kosong. Ibaratkan gelas ini, Prabowo ini isinya sudah 65%, Pak. Tinggal ditambahin aja. Nah, 50 margin error pada bulan Januari. Ini kan operasi 15%, Pak. Nah, ini yang itu yang ingin Jadi saya kalau ada katakan. sumbangan Pak Prabowo, Pak Jokowi di situ, kalau menurut saya nih ya 15% itu. Nah, kata dari politikus PDIP tadi, sumbangan dari Pak Jokowi hanya 15%. Ya, kalau menurut saya suara Pak Prabowo sendiri itu memang sudah tinggi. Dan di sisi lain memang satu jalur suara dari pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu hampir sama orangnya. Jadi kalau kenaikan hanya 15%, bukan berarti suara dukungan dari Pak Jokowi hanya 15%, tetapi memang 60% lebih itu sama-sama mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Sesuai dengan komitmen saya sebagai warga negara yang taat pada hukum, hari ini datang memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya didampingi oleh para penasihat hukum kami dan akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Saya dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Jadi mohon sabar, nanti saya akan memberikan keterangan pers selengkap-lengkapnya. Terima kasih. Soal keberadaan Harun, Bapak tahu nggak? Bapak kata informasi keberadaan Harun gimana? Nanti. Ya. Jejak keberadaan mantan caleg dari PDIP, Harun Masiku, yang kini masih buron, terus didalami penyidik KPK. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus ada pihak-pihak yang enggan mengungkap keberadaan Harun Masiku. Juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan ada sosok yang mengetahui lokasi buronan Harun Masiku. Dalam kasus Harun Masiku, KPK sebelumnya telah memeriksa 3 orang saksi yang berprofesi sebagai advokat dan mahasiswa. Demi mengungkap tuntas kasus ini, KPK pun turut melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ini bukan pemanggilan pertama bagi Hasto. Pada 2020, politisi PDI Perjuangan itu sudah diperiksa untuk perkara yang sama dan Hasto meminta Harun Masiku untuk menyerahkan diri ke KPK. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman mengatakan langkah KPK dengan memanggil kembali para saksi hanya Komisi Pemberantasan Korupsi pun menegaskan pembukaan kembali kasus buronan Harun Masiku bukan mengejar sisa masa jabatan para pimpinan. KPK mengklaim memiliki kewajiban untuk menyelesaikan tunggakan kasus dan pencarian buronan. Kasus Harun Masiku bermula setelah KPK menangkap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan karena menerima suap 600 juta rupiah terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR. Tapi lo percaya nggak Jokowi terpilih bukan karena partai? Iya, partai yang mengantar. Dan enggak.
perolehan dia dengan perolehan partainya jauh perolehan dia. Iya. Itu bukti bahwa dia bukan bukan hanya soal partai. Iya. Ini sesuatu yang novelty. Bagaimana Pak Jokowi memindahkan suara yang suka pada dirinya pindah ke 02? Ini barang baru. Ini bikin kaget, Pak. Oh iya. Kalau di Bener itu berita-berita elektabilitas naik tuh, bener. Loh, di dalam lapangan tentu kita pasti punya peta. Di level KPK, senyap gitu. Karena saya ikut merasakan itu, karena saya nyumbang meskipun 0,01% informasi lah, kira-kira kan gitu. Memantau temannya, memantau teman istrinya, terus kemudian kalau macam dikuntit beberapa kali sampai 1 bulan ketemu. Nah, waktu itu untuk mendapatkan otorisasi menangkap aja masih sulit itu, karena ada yang diduga tidak menginginkan tertangkap misalnya begitu kan itu. Nah, sehingga pada posisi itu betul-betul silent. Nah, ketika itu dapat otorisasi dari kira-kira yang punya otoritas, langsung kemudian ditangkap gitu loh. Jadi dan kemudian baru dipublikasikan. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan Hasto ini. Malah memeriksa saksi, terus menggeledah rumahnya Wahyu Setiawan di Banjarnegara dipublikasikan. Emang Harun Masiku kira-kira apa pernah akan sembunyi di rumahnya Wahyu Setiawan pada saat Wahyu Setiawan di dalam penjara? Dan saya tahu persis istrinya itu ya takut dengan proses yang ada di KPK, istrinya Wahyu Setiawan. Masa dia geblek kemudian ikut menyembunyikan Harun Masiku gitu kan, sementara suaminya sudah di dalam penjara. Nah, ini terus kemudian kemarin lawyer gitu juga dipanggil, terus kemudian hari ini Pak Hasto dipanggil gitu. Lah kalau memang tahu kaitannya ada informasi baru, ya berarti kan kemudian tinggal menangkap orangnya. Nah, kecuali memang bisa jadi KPK sekarang kehilangan lagi dan kemudian dikenakan pasal baru, misalnya menghalangi penyidikan karena ada orang yang menyembunyikan, ada orang yang kemudian ikut membantu pelarian, ikut nyumbang duit untuk makan sehari-hari. Nah, kalau itu ya enggak apa-apa, umumkan aja sekalian gitu loh. Nanti habis pengumuman pemeriksaan Pak Hasto ini misalnya terjadi seperti itu, ada menghalangi penyidikan karena ikut menyembunyikan atau membantu pelarian, ya umumkan aja. Dan itu supaya masyarakat tidak bertanya-tanya. Tapi ya itu, kalau saya berpendapat ini adalah gimmick semata aja. Sepanjang ini tidak ada dua hal itu tadi loh ya. Misalnya besok sore atau nanti sore atau hari ini saya pikir dihubungi Kompas, Harun Masiku udah tertangkap Mas gitu, saya kira. Ternyata harapannya dihubungi sudah tertangkap, ternyata baru pemeriksaan Sekjen PDI Perjuangan gitu ya, Bung Boyamin. Gitu. Tapi jadi, begini, Bung Boyamin, ya saya ingin bertanya juga, seberapa signifikan sih sebenarnya KPK ini memeriksa Hasto Kristianto dan kaitannya untuk mencari keberadaan Harun Masiku, terlebih dia juga tersangkut kasus korupsi. Bagaimana, sesignifikan apa Hasto Kristianto keterangannya bisa membantu KPK untuk mencari keberadaan Harun Masiku? Iya, saya juga terpaksa menduga-duga juga, karena kalau menyangkut materi, Hasto Kristianto juga sudah diperiksa di tersangka-tersangka sebelumnya, bahkan juga di pengadilan, bahwa dia memang hanya ngurus administrasi, karena ini ada yang meninggal, Pak Nazarudin Kemas meninggal yang punya suara tertinggi, kemudian partai menginginkan bukan nomor 2 berikutnya, tapi Harun Masiku, dan sudah diurus ke Mahkamah Agung, dan sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Agung, tapi yang membuat celaka itu tiba-tiba Harun Masiku dihuri-huri orang-orang yang nakal-nakal, kemudian kamu harus bayar gitu, terus bayar. Nah, celakanya karena mau bayar itu kan jadi suap kan. Jadi, padahal kalau itu jurus bener kayak DPR yang lain gitu, Mulan Jamela, terus Sugiono, terus apa Partai Gerindra itu kan ada 5 diurus beneran ke pengadilan kan juga bisa duduk, padahal beliau-beliau itu bukan nomor urut 1. Tapi kan beliau-beliau diurus ke pengadilan dan diurus ke KPU, mungkin juga karena setelah rame Harun Masiku itu, maka kemudian mereka mulus-mulus saja tanpa uang kan gitu kan. Tapi kalau misalnya itu waktu itu ditunggu semua gitu bareng gitu, ya bisa jadi menyuap juga gitu. Tapi sebenarnya kan nggak masalah itu. Secara Hasto Kristianto setahu saya, sepanjang dia tidak terkait dengan uangnya gitu, ya clear aja gitu. Kemarin juga clear gitu. Nah, kalau ada masalah itu misalnya Hasto Kristianto yang menyiapkan uangnya 900 juta itu karena Harun Masiku nggak punya uangnya gitu lah, itu baru kan gitu. Tapi kita kan tidak pernah ada informasi itu, bahkan di pengadilan pun tidak ada informasi itu. Jadi ya apa yang mau digali lagi? Terus terang aja, ini kan satu sisi ketika Pak Hasto Kristianto terus terang aja pada posisi saya politisi Orde Baru karena 97 jadi DPRD Solo,
ini menjadi seakan-akan jadi politis ketika Pak Hasto Kristianto kritis dan buktinya pernah sebelumnya dipanggil Polda karena dianggap melakukan serangan kepada penguasa gitu kan ya. Ini berarti kan seperti menjadi politis gitu. Dan ini nampaknya Pak Hasto sangat enjoy malah ketika ditanya wartawan, apakah datang Pak Hasto? Datang karena yang membuat ini Pak Bu Mega kok saya kualat kalau nggak datang. KPK itu yang bentuk. Nah, itu menjadi seperti malah ini jadi nilai tambahnya, nilai plusnya itu kalau bahasa politiknya ini dikapitalisasi oleh Pak Hasto. Pak Hasto malah dapat nilai tambah ini nilai plus gitu.